Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pengen share tentang gimana caranya untuk bikin game dua dimensi platform yang seperti Mario Bros. Untuk studi kasusnya, kita coba pakai aset-aset yang didapat dari Sunnyland. Anda bisa download dari Play Store atau nanti saya kasih si package-nya, oke? Kemudian buat referensi untuk asetnya itu seperti ini nanti. Jadi yang terlihat dia adalah game pixel art, terdiri dari banyak platform yang ini nih. Nah ini kemudian ini platform ya, oke. Kemudian ada karakternya dan kayaknya udah ketebak kali ya karakternya ini bisa aksinya tuh gimana aja gitu. Yang pasti kalau yang pasti standarnya adalah dia bergerak ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian loncat, sama dia crouch atau jongkok atau nunduk gitu. Oke. Langsung saja buka Unity-nya. Oke, sebelumnya kita masukin dulu package dari si Sunnyland. Kalau ini saya udah dapat. Nah ini dia Sunnyland. Ada yang wood, tapi saya pakai yang Sunnyland biasa. Oke. Kemudian dibuka. Nah ini udah all, pastikan semuanya masuk, kemudian import. Oke, nah ini udah masuk aset-aset dari Sunnyland. Kalau kita mau lihat sih, ini biasanya di setiap package itu ada ini ya, ada scenes. Kalau kita masuk, nah ini demonya. Jadi suka dikasih demo nih. Kalau pengen tahu dari fungsionalitas si scriptnya, kemudian aset-asetnya itu digunakan seperti apa. Ini juga saya belum lihat, tapi kita lihat bareng-bareng ya demonya. Oh, oke, demonya gini aja sih. Ternyata bukan gameplaynya gitu. Oke, ini udah dikasih banyak si aset-aset Sunnyland. Ini kelihatan jelas, ini dua aja. Kelihatan jelas ya. Ini backgroundnya sama seperti tadi ya. Nah, ini backgroundnya berarti kemudian ada lautnya juga dia sekalian deh. Ya, kayak sekalian. Kemudian ada platform, ada pohon, ada bebatuan, tanah. Ini ada kayak rumputan besar gitu. Ini rumput. Ini ada background pohon kelapa yang kayak rada jauh ya di belakang. Makanya warnanya juga rada rada memudar. Ini asetnya dapat dari sini. Nah, ini dia kayaknya pohon-pohon kelapanya. Oke, nah ini untuk platform-platformnya. Ini tuh berupa masih tile set ya. Jadi belum kita pecahin nih. Nah, ini ada rumah. Oke, kayaknya bisa ditambahin untuk di di wilayah tertentu lah. Ini kayaknya cuma segini aja kan yang di capture-nya. Ini ada batu ya. Kayak ini ada bebatuan yang nanti bisa jadi obstacle. Kemudian pohon. Nah ini kemudian masih banyak kayaknya ya di bawah-bawahnya. Nah ini dia kayaknya ini obstacle-obstacle-nya ya. Ada burung elang, ada ini kodok. Ya kodok loncat. Nah ini ledakan. Ini cherry ini kayaknya untuk poin-poinnya deh. Diamond dan nah ini si karakternya nih. Si karakter Sunnyland-nya. Jadi nanti kita akan pakai aset ini seperti yang ada di referensi kita, ini karakternya. Dan ini udah banyak ya animasinya. Dia di setarainya sejajar. Ini kayaknya kalau lagi merambat deh. Atau apa ya? Ini lagi nunduk ya. Ini lagi jatuh kelihatan. Nah, ini tuh kayaknya lagi idle. Ini loncat dan seterusnya. Nah, ini dia lagi jalan ya. Tapi kalau ke kirinya, nah nggak ada. Oke, biasanya sih kalau di game 2D gini itu cuma bikin satu arah doang. Untuk nanti ke kirinya, di arah kiri nanti dia ngeflip istilahnya tuh. Oke, ini yang Sunnyland-nya, artwork-nya kita kembali ke yang kita oke, kita bikin scene yang kita sendiri. Kemudian jangan lupa untuk nge-save, Ctrl S. Karena belum ada nih folder scenes-nya, kita bikin ya. Scenes. Oke, kita masuk. Nah, ini namanya misalkan main 1 lah. Oke.
Oke, nah sebenarnya tugas yang bisa kita lakuin adalah ya bikin dulu eh, environment-nya, cuman kayaknya bakal rada lama nih. Tapi beberapa mungkin bisa saya tunjukkan. Jadi asetnya kan udah ada di sini ya, udah ada di kayaknya di artwork. Nah, ada environment, ada sprite. Kalau sprite kayaknya hubungannya sama gambar yang frames gitu. Ini ada enemies-nya. Nah, ada eagle ya. Nah, ini kan. Nah, ini dia. Ini eagle, ini kodok dan seterusnya. Opossum. Ya ini kelihatan ya di sebelah sini ya. Jadi kalau saya gambarnya ke bawahin, ya kelihatan banget. Ada FX. Ini tuh efek ya, FX. Ya efek. Ada enemy death, kemudian ada item feedback. Oke, kemudian ada item. Nah, ini ada cherry yang tadi tuh. Jadi kalau di sini sih sebenarnya udah ini ya, udah apa? Udah dibagi nih frame-frame-nya. Jadi kita nggak usah motongin yang kayak tadi kan masih satu tuh tile setnya. Dia tuh kalau nggak salah tadi awalnya dari sini ya. Ini ada environment. Oke, ini tile set. Nah, cuman tile set yang di sini berarti kita udah bisa ngebagi dia. Kalaupun berasal dari Photoshop, ini bisa kita buka sih di sini. Jadi ada sprite mode-nya bisa di multiple, kemudian nanti ada sprite editor. Nah, ini masuk ke sini dan nanti kita bisa nge-slice di sini semuanya. Nah, ini udah sebenarnya udah dipakai. Kalau kita juga mau edit outline ya edit outline, kemudian kita ini bisa di delete ya. Delete. Nah, jadi kayak gini. Kalau dimunculin nanti ada situnya. Oke, nah ini kalau udah sih sebenarnya kalau di apply dia hasil akhirnya adalah seperti ini. Tile set sliced. Tile set sliced. Jadi ya ini udah dipotong-potong semuanya. Oke. Ada berapa gambar ya semuanya? Nah, 128. Tapi metodenya sih nggak kita satu-satu di sini ya, nggak kita satu-satu motong apa. Tapi kalau udah diarahin sih ke sini, atau kita coba ya. Misalkan saya bikin kopiannya aja dulu biar aman. Nah, itu cara ngopinya juga hati-hati ya. Ini karena masih default tekstur 2D-nya, kalau ini kan udah sprite ya. Jadi kita arahin dulu ke sprite. Nah, ini kemudian nanti sprite mode-nya harus multiple. Jadi dalam satu satu sprite nanti dia akan banyak seperti ini nih. Seperti yang di slice. Kemudian ini udah sprite editor. Nah, ini udah dapat ya. Ya, ini ada slice ya dari sprite editor slice. Kemudian delete existing metodenya by cell size. Ya nanti kita lihat lah ya hasilnya. Oke, habis itu slice. Nah, ini kemudian di apply dan akhirnya tile set copy ini menjadi, nah ini dia banyak semuanya. Ada 162 ya kalau ini ya. Oke, kayaknya belum semua deh. Ya, ini hasilnya. Jadi kalau udah sih ke dia, kemudian ya udah apply ya. Otomatis udah di apply. Oke, ini jumlahnya berarti ada 60-an ya semua ini. Gitu. Kalau ini dia nggak bagi-bagi ya kalau ini sebelah sini. Tile set. Nah, ini tuh harusnya bisa dibagi lagi tadi. Ya mungkin nanti kita coba lagi ya. Seperti ini. Oke. Untuk yang ini saya delete aja. Kita manfaatin yang udah ada, yaitu yang
Tileset slice. Nah ini caranya gimana? Caranya Anda tinggal pilih aja. Kalau memang di sini nggak jelas, nggak kelihatan jelas, lihat aja hasil ininya nih. Caranya sih gampang, tarik aja ke sini, klik 2 kali ya. Nah ini udah diarahin. Kemudian kalau ini tarik lagi ke sini, kita pindahin dia. Kemudian ini kita liatin semua aja ya. Oke. Nah kalau di game, nah ini hasilnya, dia kayaknya sangat kecil banget. Opsinya yaitu scale-nya dibesarkan, misalkan di 5. Tapi ini benerin lagi ya posisinya. Nah ini dia. Nah kayaknya di game udah oke ya. Ya ini kan tampilan nantinya. Atau sebenarnya main kamera ini bisa dimainin field of view-nya, jadi dikecilin. Nah cuman kalau kecil jatuhnya ya dia nggak akan ngubah ya, nggak akan ngubah ukuran si tileset slice, cuman dia hanya titik fokusnya aja kali ya, titik fokus kameranya itu ditarik gitu, sehingga tuh yang di belakangnya tuh si background itu nanti kena. Oke, jadi opsinya terserah ke kalian. Nah sebenarnya untuk lebih rapi sih nggak kayak gini caranya. Untuk lebih rapi ya, jadi caranya adalah klik kanan, kemudian create empty. Nah ini dibikin empty game object, namakan adalah tileset misalkan, tileset, atau ini adalah master tileset. Nah itu kalau udah sih yang seperti tadi caranya, cuman dia nggak di sini. Nah nggak di situ, tapi langsung diarahin ke sini biar dia jadi child. Nah itu dia, ini juga sama. Oke. Nah kalau udah gini kan kita bisa ya nariknya tuh, bisa langsung ini di air aja, jadi ini akan kayak iniin. Kameranya di 66 aja deh, 60 ya tadi defaultnya. Jadi size ininya aja deh dibesarkan. Oke kayak gitu. Nah ini silahkan dikreasikan saja biar rada keren. Di duplicate, saya ambil ke sini misalkan. Oke. Misalkan si datarannya itu adalah atau si platformnya itu ya lurus saja ya, lurus-lurus saja. Saya copyin, kemudian saya duplicate biar ada cepat dikit. Nah, udah. Ini ada yang bolong ya, yang ketiga. Ayo udah di ini aja deh. Oke, duplicate masuk ke sini. Sip. Atau ini saya tarik sampai sini, Ctrl D, dan saya sini. Nah itu dia. Oke, untuk sementara sih ininya gini aja ya. Kalau di play hasilnya gini. Nah segini, ini kelihatan masih ada bolong tuh, tinggal dirapin aja ya kayaknya. Oke, sip. Nah kemudian ada house misalkan. Nah, oh iya bisa di sini ya, bisa di sini atau bisa di situ. Nah ini rumahnya berarti layarnya di belakang nih. Nah nanti silahkan diatur nih untuk masalah layarnya. Atau mau dipas di sini aja. Tapi nanti hati-hati kalau layer shift layer berada di depan rumah apa di belakang rumah gitu. Nah itu silahkan ditentukan juga. Kemudian yang lainnya ada tree. Nah ini oke. Kemudian saya set lagi tree. Nah, misalkan di sini lah ya, sini. Nah cuman kalau langsung ke sini sih dia nggak jadi child, tapi masukin aja deh jadi child. Nah itu dia. Kemudian ini keren apa ya? Keren. Oh kayak apa? Kayak tuas ya. Oke ini ada brush, ada bush. Masuk ke sini. Mana dia? Oke ini ada di depan ya.
Iya. Nah, ini dia. Gitu, sip. Kalau bus digedein, ya jadi kayak pohon ya. Oke, baik. Nah, ini udah. Silakan diatur atau ya dibagus-bagusin lah si ini ya, si environmentnya. Nah, ini saya pengen nyari bawahannya nih buat. Nah, ini. Oke. Tile setnya ada di sini. Jadi ini nanti kita akan berlakukan dia seperti, oh iya, jadi kayak tanahnya gitu ya, tanah yang ke bawahnya nih. Ya ini mah testing aja ya, buat eksperimen doang. Oke, kalau udah saya dapat duplicate, kemudian duplicate lagi, ya dan seterusnya. Oke, itu nggak jadi penting ya buat saya sekarang. Ini memang perlu waktu hampir seharian lah untuk berkreasi di bidang atau di level desain yang ini ya. Karena ini udah dikasih banyak sih si aset-asetnya, termasuk nanti ada artwork untuk backnya nih. Nah, ini dia. Ini untuk background. Saya bikin background juga deh. Tapi ini baru empty biar nantinya dia masuk ke sini. Back task. Nah, ini dia. Cuman kan dia ada di depan ya. Ya, saya ke belakangin aja deh. Ke belakangnya nanti pakai ini, pakai layer sananya. Oke, untuk sementara kita nggak pakai kesini dulu. Jadi ini silakan Anda atur-atur aja, karena nanti tile set itu punya masing-masingnya di sini nih, ada sorting layer. Jadi kalau mau bikin background sih tambahin ini background, kemudian nanti ada player kan, nanti ada juga foregroundnya. Nah, entah nanti foreground ini tuh maksudnya yang bush ini kah atau yang mana. Yang pasti kalau player lewat bush ini, pertanyaannya adalah apakah dia di belakang si bush atau di depan. Nah, ini hubungannya sama layer. Untuk pengaturannya, kalau ini kan background ya. Nah, ini dia. Ini berarti sortingnya adalah background. Kemudian yang ini semua adalah, misalkan dia adalah foreground ya. Oke. Foreground. Jadi semua yang ada di sini foreground. Tinggal nanti player nih. Player kalau mau ada di belakangnya dia, atau di depannya dia sih jangan di sini. Berarti dia harus ditarik ya ke paling bawah. Nah, sini dia. Sehingga nanti kalau player masuk dia ada di depannya si rumah, bus, pohon, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dikit aja kali ya. Ini diberesin dikit lah. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian si tileset juga saya ke tengahin aja ya, biar nanti fokus kameranya nih dapat ke sini gitu. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini. Kalau kita mau ngobrolin masalah projection, ya silahkan lihat di tutorial projection ya. Kamera berarti dikecilin. Nah, ini dia. Oke, berarti mesti seperti ini ya, si ininya, apa, tampilan gamenya. Oke, baik. Sekarang udahlah untuk intermezzo di level design itu saya cukupkan di sini. Tinggal kalian ini ya, tinggal kalian main-mainin lah. Mau bikin seperti sepanjang apa gitu atau gimananya, monggo silahkan. Nah, sekarang saya pengen fokus ke pergerakan player. Jadi untuk pergerakan player itu kita ambil satu objek dari si Sunnyline ini. Nah, player kan, oke, ini tuh ada di idle. Karena climb ini kalau mau dijadiin default sih kayaknya aneh ya. Yang paling mungkin kan ini tuh, nah idle ini.
Oke, idle saya tarik ke sini dan kemudian ya saya ganti aja dulu dengan player. Nah, di mana dia? Nah, dia ada di sini. Nah, dia di belakang kan? Karena kita tadi udah mainin sorting layer. Ya udah sorting layernya ke depanin aja. Nah, itu player. Tinggal masalah ukuran nih. Misalkan dia di 4, 4, 4. Kegedean ya? 3, 3, 3. Oke, kalau dia didekati ke sini, rumahnya segede apa? Orangnya segede apa? Oke, nggak masalah lah. Masalah deh. Oke, di 2 aja ya. Baik. Nah, ini player, kemudian kita akan kasih semacam gravitasi untuk dia, biar dia, karena kalau ini di play belum ada gravitasi ya, dia masih ini gitu, masih apa, diam di atas. Tapi kalau udah dikasih gravitasi, caranya player, kemudian ke add komponen, nanti di sini ada rigid body, ambil yang 2 dimensi body. Nah ini, oke. Okay. Untuk yang 2 dimensi ini kalau kita lihat sih dia udah ada ya, udah ada gravity scale-nya, ada gravity. Misalkan ini diambilnya 3 deh. Nah, itu dia, itu 3. 1. Ya rada lambat ya. Kayaknya udah 1 aja deh. Nah, cuman dia kan masih nembus tuh. Kenapa dia bisa masih nembus? Karena player ini belum dikasih collision. Oke, kita kasih collision. Ada box collision, collider. Nah, ini nggak kelihatan ya. Oke, biar kelihatan backgroundnya saya matiin dulu. Nah, ini dia. Jadi wilayah collision si player itu terlihat kalau di layar ini ada garis luaran yang warna hijau. Nah, ini batas collisionnya. Maksudnya apa? Jadi kalau ada peluru yang terbang ataupun ada obstacle yang mengenai collision, wilayah collision, si player harusnya bisa ke-trigger gitu. Entah itu mati, entah itu ngurangi nyawa atau apapun. Cuman kalau collisionnya model seperti ini, aneh dong kan, ini wilayah bukan player gitu. Maka kita harus resize si ininya apa si collisionnya. Caranya lihat ke box collider yang baru kita tambahkan. Anda bisa mainin di sini sih sebenarnya. Nah ini kemudian ada size-nya dikecilin dan seterusnya. Cuman kalau mau enak banget sih ada collider edit di sini. Langsung diklik, kita langsung ambil titiknya. Titik ambil, dipas-pasin dia di tengah, ini ambil juga gitu di atas. Nah sebenarnya cukup kayak gini. Tapi kalau kita hanya pakai box collider doang, ini ada kelemahan. Takutnya gini, ada tile yang dia tuh ke atas gitu ya. Kalau yang dia ke atas tuh ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Oke, ini kalau saya pakai ini, kemudian saya masukin ke tile set. Nah, ini ukurannya 1 atau dibesarin juga deh. Nah, misal ini saya hapus juga, kemudian saya ganti dengan ini, dan ini ukurannya saya coba normalkan lagi di 4 atau 2. Oke, 1 ya. Nah, kayak gini. Oke, nah ini dia. Kemudian kalau saya ambil lagi ke sini, aku. Oke, kalau diambil ke sini lagi berarti ya semakin kelihatan ya bahwa nah pixel art yang model kayak gini kan ada kotak-kotak yang kayak gini nih. Kayak slope-nya itu nggak lurus gitu. Tapi kalaupun lurus juga sebenarnya dia kalau di zoom semakin kecil, semakin dekat, dia akan nampak seperti ini gitu. Karena ini kan mainnya pixel. Oke, nah kendalanya ketika nanti ada player, mana playernya? Nah ini player, si kotak ini tuh bakal apa ya? Bakal dia beradu gitu, tepat di ujung sininya dengan yang ini.
Nah ini. Nah ini dia. Walaupun sekecil apapun ya tetap akan kena. Untuk mengantisipasinya sih nanti kita akan pakai dua collider yang ada di si player. Oke. Caranya berarti ini kita atur dulu nih untuk box collidernya. Ke atasin, misalkan bagian setengah sini lah. Nah ini dia. Nah satu lagi kita kasih komponen baru yaitu circle collider. Nah kalau pakai circle ini harusnya dalam saat dia bertabrakan atau menuju slope yang seperti ini tadi itu nggak akan mungkin beradu seperti itu sehingga menyebabkan si player itu stuck gitu, nggak, tapi dia lancar-lancar saja. Oke, kita edit si collidernya. Untuk yang circle kita atur dulu nih posisinya di mana. Nah misalkan di sini ya. Oke, kita tarik. Nah ini kita tempatkan dia tepat di bawahnya. Nah ini. Ya mungkin sebelah sini ya, udah beres. Oke. Ya oke, berarti bentukannya kayak gini sekarang si player. Oke. Nah ini backgroundnya kita munculin lagi. Oh, yang tadi ya, yang tile yang tadi itu di foreground. Ya seperti ini. Nah, player kita udah set dia pakai dua unsur untuk pergerakan yaitu rigid body dan box collider. Kemudian kalau di play sih masih jatuh. Nah, ini masih jatuh ya. Kenapa? Karena tilenya itu masih kosong. Jadi harus pakai collider juga, yaitu box collider. Nah, itu. Oke, udah seperti itu aja. Kalau kita coba play, nah itu tuh. Jadi intinya dia udah dapat si tumbukannya nggak jatuh ke bawah. Cuman masalahnya dia Z rotasinya nih bergerak. Nah ini kita bisa atur kalau game 2D sih Z-nya kan tetap ya di 0. Nah makanya untuk ngeset dia harus selalu di 0 biar nggak seperti tadi diguling. Maka di rigid body yang 2D-nya kita checklist constraint kemudian freeze rotation Z. Nah itu. Oke, sehingga hasilnya kayak gini. Nah itu dia. Nah ini kelihatan ya di atas banget. Berarti karena emang collidernya ya terlalu apa dekat lah. Nah ininya. Atau bahkan si tile set yang diisi ininya juga sebenarnya harus diatur. Ya kita coba lihat ya. Nah ini kan kelihatan banget collider ininya. Ya kayaknya ini harus satu-satu ya. Ini satu masuk, kemudian nanti kita tambahin lagi box collider 2D, kemudian ini juga harus ke sini gitu. Yang bawahnya nih. Nah ini ke sini dan ini ke sini gitu. Nah kayak gitu. Ya kelihatan ya. Oke, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya intinya atau coba deh kita beresin satu ini dulu deh. Ini bisa diduplikat ya? Oh enggak ya? Oke, kita tambahin lagi collider. Kita edit lagi dia. Kemudian kita tempelin dia ke sini dan ke sini. Nah, satu lagi deh. Collider. Ya. Oke, harusnya sih. Oke, ini belum ya. Yang ini aja deh. Jadi si player kita coba deketin dia ke sini biar kita lihat jatuhnya. Nah itu, ini udah oke ya.
si player. Nggak seperti tadi gitu, ngambang. Tadi ngambang itu diakibatkan karena untuk collider yang ini tuh gede banget. Oke. Oke, biar lebih simpel sih kita nggak pakai ini dulu lah. Biarkan ini ada dulu. Oke, sini. Ya, sip. Nah, ini kan udah pakai nih collider. Jadi kita kalau di play dia harusnya nggak jatuh. Nah, itu dia. Sip. Kemudian untuk pergerakan kiri kanan kita pakai script, atau ini udah beres, backgroundnya saya nyalain lagi. Nah, itu kita pakai script dari luar, dari brush case, bikin scripts, oke. Namanya itu kalau nggak salah controller animation 2D gitu ya. Ntar saya coba cari dulu. Ya. Nah ini scriptnya nggak kita buat dari awal. Sebenarnya bisa sih kalau mau melakukan pergerakan kita bikin beserta physicsnya, beserta ngeflipnya tadi. Cuman kalau dari sini, dari karakter controller 2D ini, kita udah dikasih physicsnya. Jadi kalau ngeklik kanan, dia ngadep ke sini. Kemudian kalau dia ngeklik ke kiri, atau tekan tombol ke kiri arah pergerakan ke kiri, nanti dia berubah si gambarnya menjadi ngeflip. Nah kayak gini, otomatis. Tanpa kita harus ngoding. Jadi kita hanya memanfaatkan script yang luar dari sini. Tantangan sebenarnya ketika kita menggunakan script yang dari luar untuk diintegrasikan dengan sistem yang akan kita bangun itu adalah kita harus paham nih penggunaan dari script ini. Konfigurasinya seperti apa, penggunaan fungsi-fungsinya juga seperti apa. Itu silakan cari dokumentasinya ya. Ini ada di brush case. Oke, nah untuk menggerakkannya ini udah masuk. Sip. Kemudian kita tarik dia ke sini. Jadi komponennya. Nah, ini jump force. Jadi banyak variabel-variabel yang dibuka secara ya public oleh karakter controller 2D kayak jump force. Nanti ini kita sesuaikan crouch speed. Ini dalam bentuk persentase ya kayaknya. Ya, persentase. Jadi ketika player ini crouch atau nunduk, dia bisa jalan, tapi jalannya itu dikurangi dari speednya. Misalkan kalau speednya nanti kecepatannya adalah 100, kita nguranginnya jadi 0,36, berarti pergerakan atau saat dia crouch, pergerakannya itu adalah 36. Kalau nggak crouch, lari itu 100 gitu. Kemudian ada movement smoothing, atau kalau nggak mau bergerak ya udah nolin aja kan ini. Oke. Movement smoothing itu jadi kayak udah bergerak ke kanan, kemudian player lepas tombol dan dia bergerak ke kirinya itu ada kelembaman lah secara fisik. Kemudian air control ini kita justru pengen juga saat dia loncat kita kan bisa mengontrol dia ya. Oke, nah what is ground ini adalah variabel untuk mengecek mana aja wilayah yang memang dia bisa berjalan di situ gitu. Seperti ini kan dia bisa berjalan nih si ground yang ini. Kemudian kalau si pohon ini mau di set menjadi sesuatu yang bisa ditumpaki lah atau jalan di situ, ya kita harus set dia sebagai ground gitu layernya. Oke. Nah, untuk mengesetnya kita bikin di layernya dulu. Ada layer ground. Kemudian ada layer misalkan foreground ya. Foreground, nah satu lagi misalkan player. Oke. Nah, saya coba tempat-tempatik atau ini dulu deh. Nah, ini kan dia pasti ground ya. Layernya adalah ground. Nah, foregroundnya ini ya berarti house, tree, bush, ini foreground. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, nanti juga akan terpilih gitu. Oke, nah sedangkan player adalah player. Nah ini background, oke nggak masuk ya. Nah sekarang pengaturan di sininya adalah
What is ground? Apa yang menjadi tanahnya? Ground. Sebenarnya semua ini termasuk akan jadi ground kecuali adalah dianya sendiri gitu. Oke, dapat logikanya. Jadi dia sendiri nggak akan terdeteksi sebagai ground. Nah, ini dia. Jadinya yang ke checklist itu cuman apapun, tapi selain player. Jadinya mix di sininya. Nah, ground check ini butuh sebuah transform ceiling. Untuk konfigurasinya bisa cari aja ya tutorial ini. Nanti saya kasih linknya juga. Ini dapatnya dari sini. Kita bikin empty game object. Ini coba matiin dulu deh. Empty game object. Kita kasih nama ground check. Karena nanti ini butuh ground check. Nah, yang satu lagi adalah ceiling check. Oke. Nah, untuk ground check ini kita tempatkan dia ada di bawah, tepat di kaki. Nah, ini karena untuk mengecek ground. Kemudian ceiling ini di atas atau di kepalanya. Nah, itu setelah itu kita drag dia ground check ke ground check, ceiling check ke ceiling check. Nah, dan crouch disable collider nanti kita akan bahas ya nextnya gitu. Oke. Nah, ini konfigurasinya memang udah seperti ini aja dari sisi code. Kemudian kita kalau mau memfungsikan dia bergerak memang bukan dari sini karena ini tuh cuma hanya physics-nya doang gitu. Nggak ada kan speed atau run speed atau walk speed gitu, nggak ada. Nah, kita bikin sendiri. Klik kanan, create, kita kasih nama player movement. Oke, kita buka. Ya, pertama untuk player movement, jadi physics-nya kita ambil dari si karakter controller 2D tadi. Jadi saya pakai public, karena akan saya set langsung ke dianya. Controller lah misalkan, my controller misalkan. Nah, ini. Jadi my controller ini tuh ada di sini ya, player. Nah, kebetulan ini kan belum di drag dia, jadi saya tarik dulu. Nah, kemudian dia meminta controller atau main controllernya adalah karakter controller 2D. Jadi saya tarik aja yang ini, drag, langsung masuk ke sini. Nah, itu dia. Sip. Beres. Kemudian untuk pergerakan sih simpelnya my controller move ini ada. Jadi karena ini scriptnya dari luar, kita bisa lihat fungsi apa aja sih yang udah dia definisikan gitu. Nah, ini. Sebenarnya nanti yang akan kita gunakan itu kan move tadi ya. Nah, ini move itu ini. Nah, ini dia. Jadi dia butuh 3 parameter. Ini besar pergerakannya, ini boolean saat dia crouch, ini saat dia jump gitu. Oke. Controller move, kemudian nah ini pergerakannya. Untuk pergerakan kita pastinya harus melakukan input dengan menggunakan aksisnya ya. Aksis row lah. Ini horizontal. Nah, ini dikali atau ini aja ya. Kalau ini aja, kemudian saya kasih debug.log. Nah, nilainya itu akan muncul di sini. Kisarannya adalah 1 sampai dan negatif 1. Ini 0 tuh saat button nggak diklik apapun. Kalau kanan, nah ini 1. Kalau ke kiri, nah ini min 1 langsung. Oke, gitu. Oke. Berarti ini adalah ya semacam nanti input 1 dan seterusnya. Yang nantinya si nilai controller, my controller move ini butuh, nah ini move-nya itu adalah nilai dari sini tadi 1 atau negatif 1 gitu. Oke. Berarti ini adalah inputnya. Jadi fungsi update di sini kalau kalian baca tentang dari dokumentasi Unity-nya, fungsi update biasanya digunakan untuk input value
atau input button. Intinya yang nge-trigger lah, yang trigger suatu aksi fisik. Nah, aksinya di mana? Aksinya di sini. Void fix update. Nah, ini berdasarkan dokumentasi Unity, idealnya itu seperti ini gitu. Fungsi yang digunakan untuk melakukan aksi fisik setelah didapatkan input dari fungsi update. Jadi kedua fungsi ini pastinya harus saling berhubungan dia, dan pasti akan berhubungan gitu. Untuk penjelasannya silakan dibaca ya dokumentasinya. Nah, ini adalah input, dan inputnya ini tadi berupa sebuah angka kan. Dia larinya tuh float. Oke. Float pergerakan X, karena di X ya. Nah, ini tuh berarti kan pergerakan X. Pergerakan X adalah, nah ini dia. Nah, nilainya berarti pergerakan X itu adalah negatif 1, dan kemudian 0, kemudian 1 kan gitu ya. Nah, sekarang saya pengen ada suatu nilai yang bisa kita ubah-ubah, yaitu kecepatan bergerak dari sebuah objek. Misalkan saya nilainya di set di 20. Nah, kemudian nanti akan saya kalikan di sini 20. Kecepatan geraknya. Oke, berarti ini nilainya itu adalah negatif 20, 0, kemudian 20. Ketika ke kiri nanti nilainya negatif 20 ya. Ketika kanan dia nilainya 20. Oke, nah setelah itu kita bisa pakai myController.move. Move-nya adalah pergerakan X. Nah, itu dia. Tapi ini nilainya itu kan hanya 20 kan, 20 terus gitu. Nah, untuk pergerakan sih baiknya dikali time.fix delta time, karena dia ada di dalam fungsi fix update. Oke, kita nanti selanjutnya akan bikin variabel crouch dan jump, cuman untuk melihat pergerakan aja, kiri ke kanan, ini kita coba di false-kan aja dulu, sama jamnya juga kan nggak loncat ya, false dan false. Oke, dan setelah ini harusnya udah oke, udah bisa kita gerakan kiri kanannya. Ini 20, kita Ctrl P. Nah, ini udah bergerak. Sudah bergerak. Oke. Kalau saya ubah jadi time.delta time. Nah, ini juga di sini sama. Sampai sini aja. Kalau saya ubah aksisnya cuman get axis doang. Get axis. Nah, ini dia. Jadi ini tuh kita lihat ya kenapa dia nyentok di situ gitu. Ya. Kenapa nyentok? Karena Oke, ada yang bisa jawab? Ya, karena pohon dan bush ini ada didefinisikan sebagai sesuatu yang memang dia adalah ground. Kalau masih ingat sih di sini kan kita ngedefinisinya nih, what is ground adalah mix kan. Tapi kalau ini kan tadi si bush itu kan maksudnya foreground ya. Nah, kalau foreground ini kita tidak mendefinisikan dia sebagai what is ground, artinya kita uncheck. Nah, itu maka dia akan bisa maju lagi. Oh enggak ya? Oke, kita lihat dulu nih. Foreground, ground. Itu tuh di... Oh ya, karena dia punya box collider ya. Oke, ini tuh yang bus 2, bus 1. Ini kayaknya nggak usah pakai collider lah. Nah, ini. Ya, ini nggak usah pakai collider ya. Oke.
Oke, si player sudah bisa bergerak. Nah, tapi pergerakannya masih gitu-gitu aja. Tapi kalau dilihat sih flipnya udah masuk ya. Nah, ini kan ada kelembaman nih kayak smoothnya gitu kan. Kayak itu bisa kita atur di sini sih. Oh ya, ini harus kita matiin dulu nih. Ini nggak usah berarti ya. Kemudian si script juga ini kembaliin aja deh ke fix delta time. Oke, ini juga input raw aja ya, biar nggak usah ada koma-komaan. Get axis raw. Oke, kita coba lagi ya. Nah ini kayaknya kecepatan ya. Di 10 deh. Oke, nah ini dia. Oke, nah kemudian crouch disable-nya ini adalah sebenarnya ini sih. Ini kalau kita yang box collider. Nah, jadi apa? Si karakter controller 2D ini untuk yang crouch disable collider ini dia akan mendisablekan collider saat nge-crouch. Crouch itu kan dia nunduk ya. Nah, sedangkan ini kan ada dua collider nih, ada dua collider. Maka saat dia nunduk, harusnya sih yang berlaku itu cuma ini doang. Yang atasnya, kalau dia udah nunduk tapi ada kesini gitu, ya harusnya dianggapnya ini udah nggak ada tumbukan gitu, nggak ada collidernya. Oke? Maka yang kita tarik ke sini itu dia harus berupa collider 2D, yaitu adalah box collider. Nah ini ke sini, masuk sini. Nah itu dia. Sehingga harapannya nanti setelah dia tekan bawah atau crouch, ini bisa di disable. Tapi kalau tombol bawahnya udah diangkat lagi, dia disable enable lagi seperti itu. Oke, baik itu untuk movement kiri kanan sama tadi ya si platformnya. Untuk nextnya kita akan bikin si karakter ini loncat, crouch, dan animasi. Oke, itu aja untuk sesi yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.